Pernahkah kamu melihat bentuk lengkungan mirip bulan sabit di telapak tanganmu? Bentuknya halus, kadang nyaris tak terlihat, tapi menyimpan makna yang sangat dalam. Konon tidak semua orang memilikinya. Dan mereka yang diberi tanda ini dipercaya didampingi oleh makhluk gaib dari golongan cahaya. Bukan jin, bukan setan, tapi khadam suci yang hanya hadir untuk mereka yang terpilih. Siapa sebenarnya mereka? Apa misi mereka? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap hidupmu? Temukan jawabannya di video ini hanya di channel Khodam Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khodam Sejati. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi penuh hikmah kali ini. Di video ini kita akan membuka pembahasan mendalam tentang khadam pendamping bagi pemilik garis tangan bulan sabit, tanda langka yang syarat dengan energi dan rahasia alam gaib. Namun sebelum kita selami detailnya, izinkan saya menyapa kalian lebih hangat, agar hati kita semakin terbuka menyambut setiap kata dan makna yang akan kita ulas bersama. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami pesan-pesan gaib dari simbol-simbol di tubuh dan jiwa manusia. Bagi yang baru pertama kali mampir, saya sangat senang Anda berada di sini. Sebuah komunitas kecil yang tumbuh bukan hanya untuk mencari sensasi misteri, tetapi juga untuk menggali pelajaran rohani agar hidup kita semakin bermakna. Di sini kita percaya bahwa setiap garis di telapak tangan memiliki cerita dan tujuan. Oleh karena itu, jika Anda merasakan ada getaran berbeda ketika melihat garis bulan sabit di tangan Anda, tenang saja, Anda tidak sendiri dan inilah tempat untuk menemukan jawabannya. Sahabat Khodam Sejati, izinkan saya mengajak Anda sejenak menenangkan pikiran. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan rasakan detak jantung. Biarkan diri Anda hadir sepenuhnya di momen ini karena pengetahuan rohani akan lebih mudah masuk ke dalam kalbu ketika kita benar-benar fokus. Keindahan pembelajaran spiritual bukan sekadar mengetahui fakta, melainkan meresapi setiap pemahaman hingga menembus lapisan terdalam hati. Jadi, sambil mendengarkan narasi ini, cobalah alirkan niat untuk membuka mata batin dan rasakan energi positif yang mengalir mengantarkan kita ke arah pencerahan. Di channel ini, kita tidak hanya mengandalkan teori, melainkan juga pengalaman. Banyak sahabat kita yang telah merasakan kehadiran khadam, entitas cahaya yang lembut namun kuat, ketika mereka mempraktikkan zikir, tafakur, atau zikir malam. Itulah mengapa ucapan selamat datang ini bukan sekadar basa-basi. Saya berharap setiap kata yang terlontar mampu memantik keingintahuan sekaligus ketenangan dalam diri Anda. Karena perjalanan spiritual bukan perlombaan, melainkan perjalanan waktu untuk menemukan kedamaian dan fungsi kita di semesta. Sebelum kita beranjak ke inti pembahasan, saya ingin menegaskan satu hal. Video ini disusun dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Tidak perlu risau bila Anda baru mempelajari dunia metafisikal atau feeling spiritual. Semua istilah akan dijelaskan secara runut, dan jika ada kata-kata Arab atau istilah tasawuf, kita akan kupas artinya sehingga setiap poin yang kita bahas mampu menumbuhkan wawasan sekaligus keyakinan. Jika di tengah-tengah narasi Anda merasa ada yang kurang jelas, silakan catat di pikiran atau di secari kertas. Nanti kita jadikan bahan diskusi di kolom komentar. Nah, setelah sambutan ini,
kita akan langsung masuk ke bagian inti. Mulai dari definisi garis bulan sabit, posisi letaknya di telapak tangan, makna simboliknya, hingga jenis-jenis khadam yang dipercaya mendampingi pemiliknya. Setiap subtopik akan kita jelaskan dengan contoh pengalaman nyata, baik kisah para ulama, adaptasi dalam tradisi Jawa, Persia, Arab, maupun artikel-artikel hikmah yang jarang diungkap publik. Jadi, pastikan telinga batin Anda siap menangkap dan pikiran Anda terbuka menelaah. Akhir kata, di bagian sambutan ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Kodam Sejati sebagai teman diskusi spiritual. Semoga kehadiran video ini menjadi titik awal bagi Anda untuk semakin mengenal rahasia langit yang bekerja di balik garis lembut di telapak tangan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan keyakinan bahwa apapun yang kita pelajari di sini akan membawa manfaat bagi diri kita dan sesama. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk mendukung channel Kodam Sejati dengan cara tekan tombol like, tinggalkan komentar jika kalian punya pengalaman spiritual serupa, dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik dan bermanfaat lainnya. Sahabatku, jika kamu menonton video ini, maka ini bukanlah kebetulan. Bisa jadi ini adalah panggilan dari alam batinmu sendiri. Percayalah, kamu bukan manusia biasa. Ada rahasia besar yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Maka tenangkan hati, buka pikiran, dan izinkan dirimu menyerap pesan ini seutuhnya. 1. Misteri garis bulan sabit di telapak tangan sahabat Kodam Sejati. Mari kita buka bab pertama dari pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi menggugah rasa penasaran. Apa sebenarnya makna dari garis bulan sabit yang tampak samar, tapi jelas di telapak tangan seseorang? Apakah ini hanya bentuk kebetulan dari lipatan kulit, atau justru merupakan tanda gaib yang menyimpan misteri besar? Di dunia spiritual, tidak ada yang disebut kebetulan. Setiap simbol yang muncul pada tubuh kita adalah bagian dari komunikasi halus antara alam ruhani dan jasmani. Garis bulan sabit di telapak tangan adalah salah satu di antara tanda-tanda langka yang dipercaya mengandung makna luar biasa dalam lintas tradisi esoteris. Garis ini biasanya terletak di bawah jari kelingking atau di dekat garis hati, membentuk lengkungan, menyerupai bulan sabit yang menghadap ke atas. Ia bisa tampak sangat halus atau justru sangat jelas tergantung intensitas energi dan frekuensi pemiliknya. Banyak orang yang memiliki garis ini tidak menyadari keberadaannya. Padahal dalam dunia ilmu spiritual klasik, simbol bulan sabit dianggap sebagai lambang penerimaan wahyu, penjagaan gaib, dan sinyal akan adanya pengaruh supranatural yang melindungi. Dalam beberapa kasus bahkan diyakini bahwa garis ini adalah tempat berlabuhnya kadam, atau makhluk halus pendamping yang memiliki ikatan tugas tertentu dengan pemilik tangan tersebut. Mengapa bentuk bulan sabit? Karena dalam kosmologi spiritual timur maupun timur tengah, bulan sabit melambangkan intuisi, penglihatan batin, dan pintu antara dunia nyata dan dunia astral. Ia bukan sekadar representasi bulan sebagai benda langit, tetapi sebagai simbol dari ruhaniyah, ketenangan batin, dan pencarian hakikat. Dalam budaya Arab dan Persia, bulan sabit sering dikaitkan dengan para wali, alim ulama, bahkan nabi, mereka yang mendapatkan bimbingan langsung dari alam ruh. Maka tak heran seseorang yang memiliki garis ini biasanya memiliki kepekaan batin yang tinggi,
meskipun ia belum menyadarinya secara sadar. Namun, yang paling menarik, garis ini juga sering dikaitkan dengan panggilan tugas spiritual. Banyak pemiliknya yang tanpa disadari mengalami pengalaman aneh sejak kecil, seperti mimpi bertemu sosok bercahaya, memiliki intuisi yang sangat kuat terhadap kejadian masa depan, atau merasakan getaran gaib di tempat-tempat tertentu. Tidak sedikit pula yang merasa dirinya dijaga dari bahaya atau lolos dari kecelakaan secara misterius. Itulah mengapa dalam ilmu hikmah, garis bulan sabit tidak dianggap main-main. Ia bisa menjadi pintu bagi seseorang untuk menjalani laku spiritual lebih dalam. Dan jika dipadukan dengan ilmu yang benar serta amal yang lurus, pemiliknya bisa menjadi sosok penyembuh, penasehat, bahkan penuntun ruhani bagi banyak orang. Namun demikian, penting juga untuk dipahami bahwa tidak semua pemilik garis bulan sabit langsung mendapatkan kemampuan luar biasa. Garis ini seperti cawan kosong. Ia hanya akan terisi apabila pemiliknya mau membuka diri, membersihkan hati, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Sehebat apapun simbol di tangan, jika tidak dibarengi dengan keimanan dan kesadaran, maka potensinya hanya akan tertidur. Sebaliknya, meski samar, tapi jika dirawat melalui zikir, tirakat, dan tafakur, maka getaran garis ini akan semakin kuat dan membimbing sang pemilik menuju jalan cahaya yang lebih tinggi. Jadi sahabat khodam sejati, bila Anda menemukan garis bulan sabit di tangan Anda, jangan abaikan. Itu bisa jadi sinyal awal bahwa diri Anda memiliki misi jiwa tertentu yang belum dijalani. Teruskan mendengarkan, karena di bagian berikutnya kita akan mengupas lebih dalam tentang karakteristik garis ini, hingga bagaimana mengenal energi khodam yang menyertainya. 2. Makna rohani simbol. Bulan sabit sahabat khodam sejati, kita telah mengetahui bahwa garis bulan sabit di telapak tangan bukanlah sekadar lekukan kulit biasa. Ia adalah simbol, isyarat, sekaligus pintu gerbang menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh para pemilik garis ini, bahkan oleh mereka yang sadar memiliki khodam pendamping, yaitu soal makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Makanan rohani bukanlah sesuatu yang bisa dimakan secara fisik, bukan pula ritual yang rumit atau berbau mistik. Ia adalah sumber asupan energi batin, penguat jiwa, dan pemurni niat. Dan menariknya, simbol bulan sabit dalam dunia spiritual sering dikaitkan dengan kebutuhan ruhani yang bersifat lembut, halus, tapi sangat penting untuk kekuatan batin. Tanpa makanan rohani, maka garis bulan sabit yang awalnya bertenaga bisa menjadi redup. Khodam yang awalnya aktif bisa menjadi pasif. Bahkan bisa pergi meninggalkan pemiliknya jika ia merasa tak lagi selaras secara getaran. Lalu seperti apakah makanan rohani yang cocok untuk pemilik simbol bulan sabit? Yang pertama adalah kesunyian yang berkualitas. Ini bukan sekadar diam, melainkan memilih waktu dan tempat untuk menyatu dengan energi semesta. Pemilik garis ini sangat disarankan menyisihkan waktu setiap hari, walau hanya 10-15 menit, untuk merenung, menyepi, dan membersihkan pikiran. Saat sunyi inilah, khodam akan lebih mudah berkomunikasi secara batin. Mereka tidak suka keramaian, apalagi kebisingan pikiran. Yang kedua adalah zikir, atau afirmasi yang terus diulang dengan kesadaran penuh. Kalimat-kalimat pendek seperti "aku dilindungi cahaya Tuhan" atau "energi positif mengalir dalam hidupku" dapat menjadi asupan luar biasa bagi khodam.
apalagi jika dibarengi dengan zikir nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Frekuensi suara yang dihasilkan dari bacaan itu bisa memperkuat ikatan antara tubuh jasmani dan energi khadam yang mendampingi. Yang ketiga adalah membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci, terutama yang berbicara tentang perlindungan, cahaya, dan keberkahan. Misalnya surah Al-Falaq, An-Naas, atau ayat kursi. Ini bukan hanya bentuk perlindungan spiritual, tetapi juga ibarat makanan yang sangat lezat bagi kadam penjaga. Ayat-ayat tersebut memancarkan cahaya yang bisa memperkuat benteng gaib di sekeliling diri kita. Yang keempat, dan ini tak kalah penting, menghindari makanan energi negatif. Apa itu? Segala bentuk emosi buruk, gosip, kebencian, caci maki, serta tontonan yang merusak batin adalah racun bagi hadam. Pemilik garis bulan sabit perlu menjaga tutur kata, menjaga pandangan, dan menjaga perasaan. Mereka cenderung menyerap energi dari luar lebih kuat dibanding orang lain. Maka jika tidak waspada, bisa terjadi penumpukan energi gelap yang membuat hadam lemah atau enggan mendekat. Dan yang kelima, sahabat Qadam sejati adalah rasa syukur dan keikhlasan. Ini adalah makanan paling murni yang bisa dikonsumsi oleh roh dan entitas spiritual. Ketika hati kita ikhlas, tidak menyimpan dendam, dan selalu bersyukur atas apapun yang terjadi, maka energi tubuh kita memancarkan cahaya terang. Inilah yang membuat khadam betah, nyaman, dan aktif membantu, bahkan tanpa kita minta. Jadi bisa kita simpulkan bahwa makanan rohani bukan hanya ritual semata, tapi pola hidup. Ia adalah sikap, pemahaman, dan kesadaran harian yang dijaga dengan niat baik dan laku spiritual yang terus dibina. Pemilik garis bulan sabit yang ingin khadam pendampingnya tetap aktif dan kuat, perlu memberi makanan rohani secara rutin. Bukan seminggu sekali, bukan hanya saat butuh bantuan, tapi sebagai bagian dari cara hidup. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis khadam yang biasanya bersanding dengan garis bulan sabit, serta cara mereka berinteraksi dengan pemiliknya. Ada yang berasal dari malaikat penjaga, ada pula dari golongan jin putih, bahkan dari keturunan wali yang belum dikenal banyak orang. Penasaran? Yuk, teruskan perjalanan spiritual ini bersama Qadam sejati. 3. Pandangan para ahli hikmah sahabat, Qadam sejati, kalau kita berbicara tentang garis bulan sabit di telapak tangan, maka kita tidak bisa melepaskannya dari sudut pandang para ahli hikmah, yaitu orang-orang yang telah lama mendalami ilmu laduni, hikmah kebatinan, serta spiritualitas Nusantara maupun Timur Tengah. Mereka bukan sekadar memandang telapak tangan sebagai bagian tubuh, tapi sebagai peta rahasia takdir, petunjuk ruhani, dan jalan mengenal jati diri manusia. Lalu apa kata para ahli hikmah tentang simbol bulan sabit ini? Yang pertama datang dari guru besar hikmah dari Tanah Jawa, yang mengatakan bahwa garis bulan sabit adalah tanda keberadaan gerbang rahasia alam ruh dalam diri seseorang. Artinya, siapapun yang memiliki garis ini sejatinya telah diberikan izin oleh alam untuk menyentuh lapisan dimensi lain yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Mereka seperti punya kepekaan ekstra, bisa membaca situasi tanpa perlu kata, dan seringkali merasakan firasat yang ternyata benar. Dalam pandangan beliau, garis bulan sabit sering muncul pada orang yang dijaga secara gaib, baik itu oleh leluhur, oleh khadam, atau bahkan oleh makhluk dari dimensi langit yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena itu, para pemiliknya diharapkan lebih menjaga kebersihan hati dan tutur kata,
Sebab apa yang keluar dari mulutnya bisa menjadi doa yang cepat terkabul, baik yang positif maupun negatif. Pandangan lainnya datang dari seorang ahli hikmah dari lingkungan tarekat yang menyebut bahwa garis ini berkaitan erat dengan tugas spiritual seseorang di dunia ini. Menurut beliau, orang yang memiliki simbol bulan sabit umumnya tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ada misi jiwa yang dibawa sejak lahir. Entah itu untuk menjadi penyembuh, penasihat batin, penjaga spiritual keluarga, atau bahkan pembuka jalan bagi orang lain. Mereka mungkin tidak menyadarinya di awal, namun seiring waktu, kehidupannya akan diarahkan, baik lewat ujian, mimpi, atau pertemuan dengan guru rohani, menuju jalan pengabdian. Dan ketika sudah tiba waktunya, hadam yang mendampingi akan mulai aktif menuntun lewat mimpi atau bisikan batin. Sementara itu, dalam pandangan seorang ahli hikmah dari Aceh yang dikenal sebagai pemegang ilmu warisan para ulama sufi, garis bulan sabit sering kali muncul pada orang yang memiliki darah keturunan wali atau pejuang spiritual masa lalu. Ia berkata bahwa simbol ini adalah tanda perjanjian ruhani yang masih hidup meskipun secara lahiriah pemiliknya tidak tahu-menahu. Beliau menjelaskan bahwa banyak orang yang baru menyadari kekuatan spiritual dalam dirinya setelah usia tertentu, atau setelah mengalami kejadian besar, seperti sakit berat, kecelakaan, atau mimpi bertemu sosok bercahaya. Nah, saat itulah garis bulan sabit mulai menunjukkan kekuatannya dan hadam pendamping mulai memberikan pertanda melalui getaran hati yang sulit dijelaskan. Terakhir, para ahli hikmah sepakat dalam satu hal. Pemilik garis bulan sabit bukan orang biasa. Mereka istimewa, tapi juga punya tanggung jawab besar. Mereka diminta untuk menjaga laku, menjaga hati, dan terus menyucikan niat. Sebab energi bulan sabit ini seperti pisau bermata dua, bisa ja 4. Kenapa tidak semua orang memiliki tanda ini? Karena tidak semua manusia ditakdirkan menapaki jalan batin. Hanya sebagian kecil saja yang diberi amanah untuk membuka tabir gaib, menjadi penenang, penyembuh, atau pembimbing secara spiritual. Dan menariknya lagi, ada yang terlahir dengan tanda ini, tapi ada juga yang baru muncul saat dewasa. Biasanya setelah mengalami ujian berat, menjalani tirakat panjang, atau selamat dari kejadian yang luar biasa. Saat itu, barulah alam gaib mengirim hadam sebagai bentuk perhatian dan penjagaan. 5. Jenis-jenis hadam pendamping garis bulan sabit. Sekarang kita bahas siapa saja para hadam yang dipercaya mendampingi pemilik garis ini. A. Hadam harimau cahaya putih. Simbol keberanian dan perlindungan dari serangan gaib maupun nyata. Bentuknya sering terlihat dalam mimpi sebagai harimau putih bermata emas atau biru. Saat kamu dalam bahaya, hadam ini akan aktif. Musuh bisa merasa takut tiba-tiba, rencana jahat bisa gagal total, dan kamu bisa lolos dari bahaya secara tidak masuk akal. Sangat cocok bagi pemilik yang tegas tapi berhati lembut obe. Hadam Raja Wali Putih, Raja Langit Batin. Simbol ketajaman batin dan visi ke depan. Hadam ini sering hadir dalam mimpi saat kamu sedang bingung memilih arah hidup. Pemiliknya biasanya mampu membaca niat orang lain, memahami maksud tersembunyi dalam ucapan, dan sulit dibohongi. Tapi ingat, ia hanya aktif jika pemiliknya hidup dalam kejujuran C. Kadam angin timur, simbol ketenangan dan penyembuhan luka batin. Jarang terlihat, tapi kadam ini terasa lewat suasana dan getaran. Biasanya pemiliknya dicintai anak-anak dan orang tua, mampu menenangkan orang yang sedang marah atau gelisah, dan ucapannya menyentuh hati.
Khadam ini hadir bagi mereka yang hidup dalam keheningan dan zikir batin di khadam Nur Al-Qamar, cahaya bulan suci, simbol kecerdasan rohani dan petunjuk dari Allah. Ia hadir sebagai cahaya dalam mimpi, suara yang membisikkan petunjuk dalam sholat, atau rasa tenteram saat ibadah. Mereka yang didampingi khadam ini mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, sering menangis dalam sujud, dan merasakan kehadiran Allah dalam sepi. Namun jika kamu mulai sombong, lalai, atau menyalahgunakan kekuatan batin, khadam ini akan menjauh. Khadam malaikat putih, simbol penjagaan tertinggi dari dimensi suci. Khadam ini bukan jin, tapi berasal dari dimensi ilahiyah. Ia hanya hadir bagi mereka yang benar-benar menjaga kesucian hati dan menjauh dari maksiat, baik lahir maupun batin. Pemiliknya biasanya hidup sederhana, tidak menyadari keistimewaannya, tapi auranya meneduhkan dan kehadirannya dirindukan. 6. Tanda ini adalah amanah, bukan kebanggaan. Sahabatku, tanda bulan sabit bukan untuk disombongkan. Ini bukan tiket untuk pamer kesaktian, tapi tanda bahwa kamu diberi tugas rohani, menjadi penyejuk, penolong, dan pembimbing. Khadam pendamping dari golongan cahaya hanya akan tetap bersamamu jika hatimu tetap bersih, niatmu tetap lurus, dan hidupmu kau isi dengan ibadah. Sahabat khodam sejati, ingatlah, kamu tidak dipilih secara sembarangan. Jika garis bulan sabit itu ada di telapak tanganmu, maka itu adalah panggilan. Panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Bukan untuk sombong, bukan untuk mencari pujian, tapi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perbanyaklah zikir, bangunlah malam dalam sujud, dan gunakan karunia ini untuk membantu sesama. Karena jika kamu menjaga hatimu tetap jernih, maka para khadam itu akan tetap mendampingi dan membimbing. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pintu bagi kita semua untuk lebih mengenal diri dan mengenal siapa yang menciptakan kita. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Khodam Sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.